Halo semuanya, perkenalkan saya Rifan, representatif dari Nuntiber. Di kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan Nuntiber kepada kalian. Nuntiber merupakan brand yang memfokuskan diri pada penjualan minuman teh, namun di samping itu kami juga mengerti dan mempelajari bahwa keinginan konsumen sangat berbeda-beda. Maka dari itu kami juga melengkapi brand Nuntiber dengan beberapa opsi pilihan lain, yaitu ada milk base, coffee, dan boba juga. Nuntibar memfokuskan diri untuk menghadirkan minuman teh karena kami berkaca pada kebiasaan yang sudah ada di Indonesia sejak dahulu, yaitu kebiasaan minum teh di sore hari. Teh juga merupakan komoditas potensial di Indonesia yang harus dikembangkan menurut kami di dalam negeri, karena berdasarkan data konsumsi teh Indonesia di dalam negeri lebih sedikit dibandingkan dengan konsumsi teh asli Indonesia yang dikirim ke luar negeri. Maka dari itu kami berpikir bahwa kami sebagai brand Indonesia harus bisa menumbuhkan keinginan masyarakat Indonesia untuk mencintai produk Indonesia. Dan dalam hal ini adalah teh asli Indonesia. Lahirnya Nuntibar merupakan mimpi dari tim kami. Kami sebagai brand teh berusaha memperkenalkan teh asli Indonesia dengan cara yang mudah diterima oleh golongan millennials, dengan menghadirkan minuman teh yang disukai oleh golongan tersebut dengan merubah beberapa ingredient, dengan mencampurkan dengan beberapa ingredient lain sebagai pelengkap dari teh itu sendiri. Sebagai brand, kami ingin masyarakat Indonesia untuk mulai mencintai produk-produk lokal asli Indonesia. Kami hadir juga karena beberapa brand dari luar Indonesia yang masuk dan menggeser pandangan masyarakat terhadap kualitas brand Indonesia. Maka dari itu, kami masuk dengan harga yang dapat dijangkau oleh semua kalangan, namun dengan kualitas yang tidak kalah dengan produk luar negeri. Untuk target market kami, Nuntibar sendiri mencitrakan konsumen dengan pesona anak muda yang kreatif dan energik. Selain itu, brand DNA kami condong ke perempuan atau feminim karena menurut kami perempuan memiliki andil yang besar dalam mengembangkan sebuah brand atau dalam memutuskan sebuah pembelian seperti itu. Mungkin banyak orang bertanya, kenapa sih harus Nuntibar? Kami memfokuskan sebagai Tibar karena kami memiliki potensi konsumsi teh di dunia yang terus meningkat, dan kembali lagi Indonesia akan berkaca pada luar negeri ya. F&B juga merupakan sektor yang paling kuat ketika adanya pandemi COVID-19, dengan pertumbuhan yang dengan kondisi yang seperti ini, industri F&B masih bisa dapat berkembang. Kemarin di tahun 2020 dan di tahun 2021 kita melihat akan ada perkembangan 5-7% berdasarkan data-data yang kita kumpulkan. Selain itu, dengan target market kita millennials memiliki daya beli yang sangat tinggi terhadap makanan dan minuman, terutama perempuan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena perempuan menurut kami merupakan purchasing decision karena mungkin perempuan memiliki andil yang besar karena kadang perempuan membawa pacar, membawa keluarga, membawa mungkin gebetan, yang istilahnya biasanya lebih mudah diterima oleh lawan jenis atau keluarga atau sebagainya. Untuk branding dan strategi pemasaran kita, dengan target anak muda, kita menyadari bahwa hampir semua dari mereka menggunakan sosial media secara intens.
maka kami menggunakan food blogger dan influencer sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan produk kami ke golongan millennials. Kami juga memaksimalkan sosial media kami dengan cara menggunakan ads dari beberapa sosial media agar kami bisa menjangkau konsumen-konsumen kami di berbagai area yang kurang atau tidak terekspos terhadap brand kami. Kolaborasi dengan beberapa brand juga merupakan upaya kami untuk memasarkan produk kami. Karena di era digital ini kolaborasi adalah sebuah keharusan untuk mengembangkan sebuah bisnis atau sebuah brand itu sendiri. Karena menurut kami setiap brand harus saling bertukar konsumen mereka di market yang sudah sangat padat ini. Berikut adalah contoh branding dari kami. Ada stiker, ada apron, ada packaging kami, ada pin, dan Instagram kami kurang lebih seperti ini. Nanti juga bisa visit ke Instagram kami di @nun.idn untuk mengetahui branding kami seperti apa sih. Untuk menu dan specialty kami punya kurang lebih 27 menu dari harga 15 sampai 23.000 aja. Kita memiliki beberapa series yaitu Classic Tea Series, Milk Tea Series, Fruity Series, Milk Series, Nusantara Series, dan Coffee Series. Kami juga memiliki beberapa add-on di mana add-on berguna untuk meningkatkan sales dengan menambahkan boba atau grass jelly ke dalam minuman, di mana itu bisa menaikkan sales dari store tersebut. Kami juga berkolaborasi dengan 3 influencer dan food blogger sebagai upaya kami untuk meningkatkan awareness terhadap brand kami. Tentunya kami memiliki 3 kolaborator dari berbagai industri karena kami berpikir bahwa mereka memiliki market yang berbeda-beda, di mana kita bisa memberikan exposure juga ke konsumen yang berbeda-beda. 3 menu kolaborasi kami adalah Strawberry Black Tea dengan Febrian, Nastar Fresh Milk dengan Nazla Alifa, dan Rose Milk Tea dengan Cindy Lullaby. Berikut adalah tampilan outlet kami. Ini yang berbentuk store, ini yang berbentuk booth, dan untuk melakukan pembukaan store ada beberapa syarat dan anjuran dari kami. Untuk syarat outlet sendiri ada space minimum kami 12 meter persegi. Untuk lokasi mungkin ada 2 opsi ya, tempat keramaian dan pinggir jalan. Ada pro dan ada cons-nya untuk setiap tempat yang ditentukan oleh franchisee sendiri gitu. Untuk keunggulan kami, yang pertama sebagai upaya meningkatkan produk lokal, kami sebanyak mungkin menggunakan produk asli Indonesia. Untuk yang kedua, kami juga menawarkan harga yang sangat kompetitif, namun kami memiliki kualitas jika dibandingkan dengan brand-brand lain. Yang ketiga adalah kami akan terus berinovasi untuk mengembangkan bisnis kami, dan dari segi brand, dari segi produk, dan lain-lain. Dan sebagai contoh adalah Nastar Fresh Milk merupakan contoh dari usaha kami untuk berinovasi dengan tetap membawa nama Indonesia, di mana kue nastar adalah merupakan mungkin kue tradisional khas Indonesia ya, kita bisa bilang. Untuk yang keempat adalah seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kami akan selalu menjaga kualitas kami walaupun harga kami affordable ya. Untuk yang kelima, keunikan konsep brand kami sudah nyata bahwa setiap orang yang hadir untuk mencicipi selalu mengapresiasi dari segi arsitektural dan desain kami,
produk kami. Karena kami ingin berbeda dengan brand lain, ingin menghadirkan sesuatu yang fresh, yang tidak terlalu minimalis, yang tidak terlalu biasa-biasa saja, dan bisa menjadi identitas yang kuat untuk brand kami. Yang keenam, seperti yang saya sudah jelaskan, bahwa kolaborasi merupakan strategi utama dari brand kami. Untuk franchise fee sendiri, franchise fee kita adalah 65 juta plus 5 juta. 65 juta itu sudah mendapatkan lisensi dari Nuntibar sendiri selama 3 tahun, handbook Nuntibar seperti SOP dan peraturan-peraturan lain untuk menjalankan dari segi operasional ya lebihan. Lalu ada marketing design, ada pendaftaran online delivery dan payment, nanti akan kita bantu juga, training karyawan, dan standar desain. Untuk 5 jutanya akan kami gunakan untuk iklan sosial media untuk grand opening. Jadi nanti akan mungkin ada KOL, akan ada buzzer, akan ada food blogger yang akan kami undang, dengan sebagian dari budget 5 juta itu untuk mengekspos store yang akan buka nih. Terus lalu sistem POS, kasir set, dan 2 set seragam karyawan. Untuk BEP projection-nya, kita melihat bahwa penjualan sehari adalah 150, di mana harga rata-rata kita 21.500. Jadi untuk 30 hari kita bisa mendapatkan kurang lebih laba kotor kita sekitar 96 sampai 97 juta. Dengan COGS 45%, lalu dengan pengeluaran yang lain, net profit per bulan estimasi adalah sekitar 36 juta, di mana investasi yang dikeluarkan adalah dari franchise fee sendiri adalah 65 juta, marketing dan setup fee 5 juta, estimasi booth kami adalah 70 juta, dan peralatan yang dibeli dari kami adalah 50 juta. Jadi total investasi adalah sekitar 190 juta. Dengan net profit per bulannya sekitar 36 juta, di mana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa estimasi BEP kita adalah sekitar 5-6 bulan. Untuk penjualan 150 cenderung rendah dengan apa yang sudah kami aplikasikan di store pertama kami. Untuk tahapan waralaba adalah yang pertama harus mencari lokasi, harus menentukan lokasi, lalu melakukan pembayaran pertama, setelah 2 minggu melakukan pembayaran kedua, lalu akan melakukan berbagai macam persiapan seperti pembangunan, renovasi, dan lain-lain, lalu akan mengantarkan alat dan bahan yang sudah diorder dari kami, penandatanganan kontrak, lalu pelatihan dan grand opening yang terakhirnya. Mungkin demikian dari kami. Untuk info atau pertanyaan lebih lanjut mengenai Nuntibar, bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp ini, atau mungkin bisa kontak via email juga. Jika lebih nyaman dengan email, kami terbuka juga. Ya, kami ucapkan terima kasih atas antusiasme dari kalian, dan kami berharap bisa bekerja sama untuk ke depannya. Terima kasih.